Apa kabarnya adik-adik? Pagi hari ini kita kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin hidup kami, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami, dan Engkau senantiasa melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita menaikkan pujian kita. Yesus pokok. Masih ingat kan gerakannya? Yuk kita menaikkan sama-sama ya pujian ini. Yuk. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggal di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yeah. Adik-adik mau dong berbuah pada Tuhan, bagi Tuhan. Oke, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Saatnya adik-adik mau bersiapkan diri.
kita mau angkat pujian firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau pakai setiap kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan. Kau berkati mereka, sehingga firman yang keluar dari mulut mereka Tuhan boleh memberkati kami, mengajar kami Tuhan Yesus. Dan firman-Mu Tuhan boleh memberi kekuatan pada setiap kami. Untuk kami Tuhan boleh melangkah dalam penyertaan dan pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Abi Raja Wali. Kita ketemu lagi, kita dengar firman lagi. Kalian duduk yang manis semua di rumah, di depan layar laptop kalian, komputer kalian, atau mungkin di dalam TV kalian dan handphone kalian ya. Kalian semua pasti sedang menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Nah, minggu ini Kak Foni mau membawakan firman Tuhan ya. Sebelumnya Kak Foni mau tanya nih, kalau di rumah biasanya yang menyajikan makanan itu siapa? Papa atau mama? Bisa papa, bisa juga mama. Nah, si mama ini, kita katakanlah mama ya. Nah, si mama ini membagikan porsi makanan kalian semua sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Misalnya nih, si papa makannya mungkin lebih banyak ya, karena papa makannya porsinya lebih besar ya. Terus si kakak porsinya juga lebih banyak sedikit daripada si adik ya. Terus si adik juga porsinya lebih sedikit. Nah, kadang-kadang mungkin kalian juga pernah merasa iri. Kok porsi aku lebih sedikit daripada kakakku atau lebih daripada adikku? Kenapa porsiku lebih sedikit? Kenapa aku dibaginya nggak rata? Gitu ya, pernah ya mungkin kalian merasa seperti itu. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus membagi dengan rata, membagi dengan adil pelayanan mereka untuk para jemaat, untuk orang-orang di sekitar. Nah, ceritanya begini nih adik-adik ya. Kalau minggu lalu nih ya, Tante Aheng cerita bagaimana banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ada seseorang yang bernama Barnabas yang mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia merelakan beberapa kekayaannya untuk dijual, seperti ladang, sawah, kebun dijual. Kemudian hasil penjualannya berupa uang itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diberikan kepada pelayanan untuk memberikan mereka makanan mungkin, pakaian ya,
Barnabas ini melakukan pelayanan seperti itu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan. Pelayanan mereka bagaimana? Pelayanan mereka membawakan mereka firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Lalu kadang-kadang murid Tuhan Yesus ini juga membagi-bagikan makanan hasil dari pemberian dari orang-orang yang misalkan dikasih seperti Bapak Barnabas kemarin ya, memberikan uangnya, hasilnya untuk dibagi-bagikan oleh orang-orang yang tidak mampu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini kadang-kadang juga dipanggil oleh orang-orang sekitar untuk berdoa untuk orang sakit ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini yang 12 orang atau sering kita sebut dengan para rasul, mereka melayani Tuhan seperti itu. Karena melayani Tuhan ini bisa dengan hal apapun ya. Sama seperti kalian nih, tiap minggu ada beberapa dari kalian nih adik-adik yang melayani Tuhan lewat jadi WL cilik ya. Jadi ada WL ciliknya, nanti kalian juga pasti nanti semua akan dapat gilirannya ya. Nah, sama seperti itu pelayanannya kira-kira. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu melayani, jumlah orang-orang yang ingin dilayani oleh murid-murid Tuhan Yesus, jumlah orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kasih Tuhan, mendengarkan kebaikan Tuhan semakin banyak ya. Jadi si murid-muridnya ini merasa keteteran atau merasa kerepotan ya, karena sudah banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang percaya, yang sangat rindu sekali mendengarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Termasuk juga ada para ibu-ibu yang sudah tidak memiliki suami mereka ada yang meninggal, mereka gak punya apa-apa ya, sehingga mereka membutuhkan belas kasihan orang lain. Suatu ketika ibu-ibu ini merasa kelaparan ya, merasa membutuhkan makanan, tapi gak ada orang yang kasih mereka makanan. Biasanya kan murid-murid Tuhan Yesus berkeliling nih memberikan makanan. Bukannya murid Tuhan Yesus nggak ingat, bukannya murid Tuhan Yesus ini lupa, tetapi karena murid Tuhan Yesus belum sampai ke tempat itu, belum bisa menjangkau para ibu-ibu ini, sehingga banyak orang-orang yang protes kepada murid-murid Tuhan Yesus. Juga ibu-ibu ini, aduh saya ini membutuhkan, saya ini sangat lapar, tapi pada saat saya mau dibagi makanan, jatah saya udah nggak ada, bagian saya sudah habis, jadi saya merasa nggak dapet apa-apa. Banyak murid-murid yang juga dengar hal itu dari orang-orang, kalau banyak orang yang membutuhkan belum mendapatkan bagian mereka, masih banyak yang kekurangan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini mencari cara, bagaimana caranya supaya orang-orang, semua orang ini kebagian kasih Tuhan, kebagian pelayanan mereka, kebagian makanan juga untuk para ibu-ibu yang sudah tidak memiliki suami ini. Akhirnya para murid berbicara dengan orang-orang banyak, berbicara begini, ayo kita cari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Kita cari orang-orang itu untuk melayani dan membantu kita ya, para murid-murid, menyebarkan berita baik, menyebarkan kebaikan, memberikan pelayanan kepada mereka. Akhirnya dipilihlah 7 orang yang membantu para murid-murid melayani para ibu-ibu, bapak-bapak, atau orang-orang yang sakit. Nah, dari antara 7 orang ini ada 1 orang yang bernama Stefanus. Stefanus ini juga mengasihi Tuhan, juga dipenuhi oleh Roh Tuhan, juga sangat punya hati yang ingin sekali memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan. Kita mau belajar dari Bapak Stefanus ini adik-adik ya, bagaimana Bapak Stefanus ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan Stefanus. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11b ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Kak Foni ulang ya. 1 Yohanes 4
ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dihafalkan ya adik-adik. Ayo kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau lipat tangan dan kita mau tutup mata dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk melayani sesama kami seperti Stefanus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan tutup ibadah kami pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Tuhan juga memberkati sekolah kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak pintar, anak-anak yang menjadi kebanggaan semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari adik-adik semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kalian semua. Bye.